sudah nelpon beberapa orang yang orang dalam juga ke pemerintahan, ke banyak banget institusi deh. Termasuk yang Pemprov juga yang Jakarta. Tapi ternyata no respon juga ya. Maksudnya kalian bisa dibilang merepresentasikan Indonesia di sebuah akapela festival terbesar loh. Dari panggung di mana aja deh. Gak usah dibayar, yang penting kita bisa manggung gitu. Iya. Please don't stop the music. Please don't stop the music. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake this dress your way. Do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor right tonight. Your hands are on my waist, just let the music play. We're hand in hand, just to kiss and now face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. Where have you been all my life? Wow. Keren banget. Gokil. Energy. Welcome. Thank you so much. Thank you banget Mas. Guys, kita kedatangan salah satu grup akapela terbaik di dunia. Bayangin. Ya nggak sih? Karena kalian baru aja kemarin pulang dan membawa prestasi juara 3 sebuah kompetisi akapela internasional di Moskow ya, Rusia ya. Ya berarti salah satu yang terbaik di dunia udah. Simple kan? Ya nggak sih? Dan mereka ada di sini hari ini untuk share perjalanan mereka, Energy, dan juga men-share inspirasi yang banyak buat teman-teman yang nonton semuanya. Oke? Jadi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu dong nih. Ini ada 7 orang nih. Ini paling ramai di Vokal Plus Talk ya di channel ini. Jadi kita mulai dari siapa dulu mungkin? Dari paling dekat. Oh ya, silakan. Halo semua. Halo. Suaranya seksi ya. Suaranya seksi ya. Nama saya Siska Napitupulu. Saya di Energy itu sebagai suara perempuan di bawah, yaitu alto. Ya, apalagi nih Mas? Umur saya, umur perlu nggak umur? Umur saya masih muda. Masih muda. Termuda. Oke. Udah ya Mas, itu aja ya. Oh iya, oke. Oh mungkin sama ininya apa? Kan tadi udah tuh perannya di dalam grup juga suaranya. Oke. Suara alto udah ya. Alto, Peran saya sebagai alto dan saya yang mengaransemen. Aransemen. Gitu. Baik. Thank you. Halo semuanya, nama saya Yola Theodora. Saya sebagai sopran 2 atau mezzo sopran. Oke. Halo semuanya, nama saya Febrian. Kalau di Energy ini posisi aku tuh bariton, suara laki-laki yang di tengah-tengah tuh, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Sama kalau di Energy ini aku biasanya editor audionya, biasanya, cuman nggak semua, gitu. Oke, siap. Hai semua, namaku Mula Mora Simanjuntak. Di sini posisiku tenor. Kalau tadi Febri yang nggak terlalu tinggi, aku yang lebih tingginya lagi. Suara ya. Hati enggak. Oh, iya. Tinggi juga enggak, lebih pendek. Ya, sama aku kalau di Energy video ya. Video editor sama video yang produce di Energy salah satunya. Wih, lanjut. Keren. Halo semuanya, nama aku Lele, tapi nama panjangku Ananda Angeli Ivan. Jadi aku di sini sebagai sopran atau sopran 1. Dan saya biasanya di Energy saya berperan sebagai yang megang sosmed juga, salah satu yang megang sosmed. Ya, silakan.
Hai semuanya, halo, nama saya Ion. Di sini di Energy saya posisi sebagai bass vokal yang jaga fondasi-fondasi di bawah biar chordnya kebentuk. Sama juga di sini ada membantu aransemen juga di beberapa lagu dan biasanya chord correction juga. Kalau misalnya cari-cari chord, kasih nanya, ini chordnya apa Ion? Aku yang kasih gitu, chordnya ini gitu. Udah gitu aja. Perfect pitch. Waduh. Beban. Keren. Halo, nama aku Bakhtiar Abdullah. Di Energy aku biasa dipanggil Bobby. Posisi aku sebagai beatboxer dan aku yang paling tua di sini. Kan yang paling muda kasih Kak. Supaya apa sih? Ya, biar ada lucu dikit lah. Boleh. Wow. Ya, itulah guys, Energy ya. Jadi seperti yang tadi aku dengarkan dari perkenalan teman-teman, berarti Energy itu nggak cuma grup akapela doang, tapi sebuah company bisa dibilang ya. Ada yang ngurus sound, video, sosial media, segala macam, manajemen. Jadi maksudnya benar-benar kalian tuh tim yang ya itu tadi 360 gitu ya. Benar. Somehow seperti itu ya, bener banget. Oke. Nah, aku pengen Energy cerita tentang pengalaman di Masuk kemarin, tapi aku pengen menggali dulu nih lebih jauh nih tentang Energy-nya sendiri. Energy itu apa sih? Nama apa itu? Nah, silakan. Karena sebagai founder Iya. ya. Oke. Energy itu sebuah grup akapela 7 orang. Kenapa saya pengen 7? Karena saya lebih suka harmoninya tuh lebih rame gitu. Jadi nggak 6, nggak 5, tapi pengennya 7 gitu. Dan G-nya itu artinya huruf ke-7 dari alfabet A, B, C, D, E, F, G. Oh gitu. Keren gak sih? Keren. Kalau innernya maksudnya apa? Inner itu maksudnya itu jadi kalau digabungin ya inner G itu kita tuh G itu buat kita tuh banyak hal yang baik gitu, kayak great, good, kayak inner gitu, inner great, inner good, inner God, gajian ya. Oh tapi yang negatif jangan ya. Oh iya oke. Yang G-nya yang cakep aja. Oke, dan juga kita dengar kayak energi jadinya. Yes, ya. It rhymes. Iya benar ya. Okay, berenergi. Terus apa kalian dari awal tuh memang grup akapela? Maksudnya emang konsepnya dari awal tuh gitu? Konsepnya dari awal akapela karena saya sebagai pembentuknya saya sangat maniak sama akapela. Saya sangat suka banget dari zaman kuliah. Ya udah itu aja, nggak geser kemana-mana. Terus sukanya akapela gitu. Ya belajarnya juga otodidak sih. Sekarang kalau dipikir ya, grup akapela tuh jarang banget nggak sih? Ya sayangnya jarang di Indonesia. Sayang banget. Iya. Tapi kenapa kalian bertahan di akapela? What makes akapela itu tuh so special gitu? Kalau buat saya sih sangat spesial karena kesulitannya tinggi. Betul. Dan kalau challenge diri, nggak tahu ya, kayaknya seru aja gitu, semuanya itu dari mulut gitu. Nggak pakai alat sama sekali kecuali mikrofon. Ada yang mau menjawab lagi mungkin kenapa kamu mau Yang jelas benar tadi bahwa salah satu performance yang paling challenge buat kita untuk nyanyi akapela karena satu kita juga pada dasarnya kayak interest atau pengen banget bisa ngasihin sebuah grup yang ada harmoninya gitu. Pembagian vokalnya itu kita benar-benar suka banget di situ. Makanya kita kan suka banyak pengalaman teman-teman kita di sini pengalaman paduan suara, vokal grup dan itu dari kecintaan kita sama sebuah vokal harmoni. Nah itu kayak kita challenge pengen apalagi kayak kita pengen coba bikin suara ini, impersonate suara ini, terus bikin sesuatu yang aneh-aneh dengan vokal kita sendiri dan sejauh ini kita benar-benar bisa. Dan itu yang bikin kita excited untuk bikin akapela, masa tertantang dan kita pengen tetap di jalur akapela ini, yaitu di samping kayaknya kita masih kehitung jari banget nih untuk akapela di Indonesia dan kita pengen jadi satu grup yang bisa stand out di akapela. Stand out banget, salah satu yang terbaik di dunia loh guys, salah satu yang terbaik di dunia ya. Nah sekarang mengenai
latar belakang teman-teman nih. Maksudnya aku kebayangnya ya 7 orang ngatur jadwal latihan, ngatur jadwal ketemu tuh untuk bahkan untuk mungkin podcast hari ini aja mereka bakal berdarah nih ngatur jadwalnya gitu loh. Nah, terus juga kan mungkin Ian main keyboard kan, Febri main bass. Maksudnya kalian punya kegiatan kalian tuh masing-masing gimana sih? Kok bisa bersatu di grup akapela malah ketemunya gitu? Yang paling pertama sih kalau kita masing-masing tuh sudah bisa dibilang memprioritaskan nomor 1 tuh energi dulu. Jadi even kayak tadi ada Ebi basis di luar, Bang Yon juga keyboardis, Kak Siska juga ngajar di luar. Aku juga begitu, Lele juga begitu, ada yang kuliah juga dan Kayola sudah professionally di dunia musik. Tapi once kita udah prioritasin energi, jadi yang lainnya kita geser-geser dulu aja gitu. Jadi sebenarnya susah tapi masih doable banget. Aduh, kita dengar mereka ngomong tuh ngiri ya. Soalnya kayak bisa ketemu satu grup yang sepemikiran, satu visi misi, terus bisa kompak banget tuh. Era begini susah banget ya nggak sih? Tapi kalian bisa benar-benar kompak gitu loh. Rahasianya apa ya? Rahasianya sih suka aja sih. Seneng, suka gitu ngerjain. Kalau aku sih nggak capek. Pokoknya kalau udah energi tuh aku langsung, aduh semangat, aduh. Nggak tahu ya sama yang lain beda. Tapi saya ketemu mereka ini, teman-teman semua, ketemunya tuh dari mana? Maksudnya, apakah ada audisi kah? Atau ketemu dari teman aja? Atau gimana sih? Iya, karena aku saking pedenya gitu ya. Saking pedenya? Aku pede banget gitu ya. Gue pengen bikin akapela, udah. Terus, ini apa ya, saya tuh apa gitu. Tapi nggak tahu, pokoknya pede aja buka audisi. Bikin iklan itu tahun 2016. Ya nggak tahu kenapa mereka tuh mau daftar gitu. Nah, tapi emang aku cari-cari juga yang bagaimana yang pasti bisa kesukaannya nyanyi. Terus ya udah akhirnya terkumpullah 7 orang gitu. Ya walaupun ini emang udah formasi yang keberapa gitu. Ya begitu. Perjalanannya memang pasti melewati berbagai tahapan sampai akhirnya ke formasi yang paling terakhir ini ya. Iya, ini paling terakhir. Yang kemarin ke Moskow juara 3. Ini akapela dunia ya guys ya, kompetisi dunia ya, bukan kompetisi RT. Ini world, oke guys, world. Oke, keren banget. Oke, aku mau nanya nih sekarang kesulitannya dalam mengaransemen karena gini, kalau kita kan nyanyi ya, diiringin sama piano, oke, kita diiringin sama gitar. Kita udah bisa nih ngejaga pitch-nya. Nah, dari tadi kalian nyanyi itu pitch-nya wow banget. Kayak perfect, kayak curang gitu loh, kayak dengerin iringan di sini. Nah, gimana kalian mengaransemen atau menyanyikan lagu akapela tanpa iringan ini bisa dari awal sampai habis? Pitch-nya tuh nggak turun, nggak goyang gitu. Ya itu dengan latihan yang berat sih memang. Awalnya juga memang susah gitu. Cuman aku yang bersyukur banget di sini ada pemain piano ya, which is Ion gitu. Ion itu pitch perfect kita. Satu-satunya yang pitch perfect itu Ion gitu. Jadi karena dia bass itu kan sebagai pondasinya suatu akapela, suatu musik gitu. Suatu lagu. Jadi ya dia emang selalu menjaga gitu. Ya karena kita juga kupingnya juga terlatih. Udah tahu itu chord 1, chord 3, chord 5 itu udah terjaga. Terus kalau misalnya turun dikit, ini yang lain tuh ngerasa gitu. Tapi ada nggak kalian latihan khusus untuk merapihkan ini? Atau latihannya nggak ada latihan khusus, apa latihan lagu aja gitu? Iya, latihan lagu, latihan pitch. Iya, kita ngelatih. Waktu kemarin mau ke Moskow, kita sempat beberapa kali manggil pelatih ya untuk kasih masukan sama kita sih, supaya dielus-elus, supaya dibagus-bagusin lagi, dibungkus lagi. Iya. Oke, di sini kalian semua berpengalaman di paduan suara atau vokal group atau enggak? Iya, paduan suara. Kalau saya ngajar vokal group, padus, ya ngajar itu sih 2. Yola juga lebih banyak ngajar solo kalau Yola ya. Iya, kalau saya ngajar lebih ke one on one, tapi backgroundnya vokal group iya, sama backing vokal ya, sama ya vokal harmoni juga. Yang lain? Kalau aku basicnya kan emang pemain bass ya, maksudnya aku awalnya tuh bukan penyanyi, cuman ya ikut energi ini. Sekarang jadi penyanyi, jadi penyanyi tapi sekarang ikut ada paduan suara juga. Jadi kayak gitu sih.
Ini satu-satu ya. Boleh sekalian. Ya kalau aku paduan suara aja sih. Jadi sebenarnya kalau di Energy jatuhnya kayak awalnya kecemplung, tapi ternyata menikmati, sangat menikmati sampai udah 7 tahun ya bertahan di sini. Jadi awalnya kecemplung tapi ternyata nikmat, jadi keterusan gitu kalau aku sih. Aku sebetulnya masih baru di dunia musik. Masa sih? Iya, aku baru lulus dan lulusnya bukan kuliah musik. Hah? Oh gitu? Iya. Oh, terus bisa apa? Nyanyi soprano gitu? Gimana tuh? Kalau nyanyi solo dulu hobi aja. Oh. Sama les, tapi enggak, bukan ya. Kalau padus iya sempat, tapi baru yang benar serius lagi baru tahun ini juga. Iya. Sama. Baru tahun ini langsung berprestasinya luar biasa ya bersama Energy ya. Wow, luar biasa. Oke. Iya sama, jadi pengalaman paduan suara juga, terus pernah ikut beberapa vokal grup juga. Pernah sekali banget waktu zaman masih SMA ada orang gereja ngebentuk akapela juga buat nyanyi di Natal. Nah dari situ udah mulai ada kecintaan tuh, udah mulai wah akapela seru juga ya, ternyata bisa itu perpecahan suaranya, terus bisa ngebentuk harmoni yang bagus juga, dan ya mulai senang dengar lagu akapela. Terus dari paduan suara juga mulai asah bass vokal saya juga gimana, kalau misalnya chordnya ini bassnya gimana, terus ya itu sampai akhirnya butuh berapa tahun akhirnya bisa ketemu sama satu grup akapela yang ini kayaknya saya bisa masuk nih, ketemu di Kasis juga kayak gitu. Seru banget. Kalau aku sama kayak Kak Lele juga baru pertama kali kecemplung di dunia musik. Oh iya, dunia akapela ya. Dunia akapela. Kalau aku basicnya beatboxer battle. Oh gitu. Sempat battle. Number one di Indonesia mas. Oh, King in the Hood ada. Jadi di Tangerang Beatbox itu komunitas di Tangerang dia ulang tahun yang ke 10 satu dekade, mereka ngebikin event besar sekaligus ada beatbox battle-nya, dan itu apa ya nyebutnya range-nya satu Indonesia. Alhamdulillah aku juara 1. Dan itu juara 1-nya sebelum berangkat ke Rusia. Keren banget tuh. Jadi 2 kali setahun. Wow. Belum berangkat udah juara duluan. Oh iya. Dan di tahun 2022 kan Energy baru menangnya di Singapura ya. Yes. Nah di tahun 2022 di tahun 2022 aku juga juara 1 beatbox battle se-Lampung, Semalang sama se-Jakarta. Edan, oke. Kecil-kecil Masih kuliah. Tapi kalau gitu tunggu. Demo dikit. Demo dikit Bobby. Depannya Mas Indra loh tutorial. Beatbox pertama. Battle ya. Ampun. You step this way. Yeah, man, that's easy. Wow. Gila keren banget segitu sih, ampun. Di Indonesia ya. Mas, dia walaupun saryawan dia masih tetap bisa nyanyi. Saryawan, wow. Karena waktu kita kemarin berangkat sebelumnya kita konser nih. Iya. Itu dia kok saryawan. Dan harus konser kan. Di sini pecah, atas bawah semuanya pecah. Tapi terusin. Harus dipaksa. Aduh. Lupa. Air mata dikit. Lupa pas lagi beatbox lupa sama saryawannya. Wow, keren banget. Keren banget nih, isinya bener-bener Energy itu isinya bener-bener masing-masingnya aja, itu super keren banget ya guys ya. Oke, kalian total nih kan, ngebayangin ya mengkonversi lagu biasa gitu jadi format akapela tuh susah banget. Kalian punya berapa lagu yang bisa dibilang ready lah untuk di akapelain gitu, saat ini? Kalau dengan format kita sekarang ya,
Ini deh. Nah, iya benar. Kalau Jangan lupa, format jangan lupa. dengan format kita yang sekarang yang terbaru ini mungkin 20-an. 20 lagu? Ya, hanya 20 kalau dengan format sekarang. Kalau stok mah ada ratusan sih. Nah, Tunggu, ini hafal semua berarti. hafal. Ya harus coba-coba dikit lah. Oh, mungkin, ya. Habis itu langsung gas. Recall. Tapi 20 lagu. 20 lagu. Wow, oke. Kalian ada lagu original? Atau berencana? Sedang berjalan. Udah tinggal dikit Lumayan nih lagi buat sih. promo dikit. Wah, kasih bocor. Dikit lagi sih. Kita Iya. lagi proses rekaman. Jadi masih ada beberapa track lagi yang mesti kita rekam lagi gitu. Nah, itu ya udah kayak gitu sih. Single pertama kita. Single pertama ya, nggak sabar banget nggak sih? Ya ini wajib banget kita tunggu-tunggu guys, karena di mana lagi coba terakhir kayaknya ada keluarin single akapela itu terakhir Yang original ya. grup apa ya? Jamaika lagi. Jamaika kayaknya. Kayak setelah Jamaika belum ada lagi gitu kan? Biasanya cover doang. Sebenarnya cover. Nah ini sesuatu yang sangat menarik dan aku tunggu banget. Oke, sekarang aku mau masuk ke kemarin nih kompetisi di Moskow. Oke, itu kompetisi keberapa yang kalian pernah ikuti? Kompetisi kalau luar negeri itu yang kedua. Yang kedua. Sebelumnya Pertama 2022 di Singapura. 2022. Itu yang pertama. Itu kita juara 1 juga. Juara 1. Oke. Nah, terus Kalau yang di dalam negeri sih kita udah beberapa kali ya. Oke. Iya. Udah beberapa kali sih. Ya ada yang juara 1, ada yang juara 3. Tapi nggak pernah nggak juara sih. Oke, Keren banget nggak sih? Keren banget nggak sih, gitu. Itulah kenapa guys, energi. Nah, kalau Moskow ini acaranya apa nih kemarin? Silakan Bapak. Jadi boleh aku ceritain kayak dari awal lagi. Boleh banget ceritain. Awalnya tuh kita kayak dapat email dari Rusia berbahasa setengah Rusia gitu. Tulisannya kayak kamu ada kesempatan untuk ikut festival akapela terbesar di dunia. Kita kayak ini mah hacker nih gitu kan, kita pakai bahasa Rusia soalnya kan awalnya. Jadi kita diemin tuh di bulan Februari. Baru kita coba deh iseng balas di bulan Maret. Akhirnya kita dapat respon dan tukeran WhatsApp. Kita konfirmasi ke beberapa orang yang tinggal di Rusia, apakah benar ada ini. Tapi kita juga masih belum berani ya bilang kita berangkat. Karena setelah itu kalau nggak salah itu kan bulan Februari terus kita balasnya Maret. Kayaknya ada bom deh. Berita bom di Rusia kan. Kalau nggak salah ada berapa puluh banyak ya. Banyak itu korbannya dan kita takut kan. Udahlah nggak mungkin. Mungkin terjadi gitu. Nggak yakin. Kita sama sekali nggak yakin deh. Untuk ikut gitu. Ya, tapi karena kita modal iman, modal percaya. Jadi kita percaya aja kayak nanti kita lakuin aja yang terbaik dulu. Kita siapin 5 lagu buat lomba, kita siapin marketingnya karena kita mau pergi ke luar negeri nih ke festival yang nomor 1 di dunia. Ini festival nggak ada lagi akapela di dunia yang sebesar ini. Jadi kita maunya sebenarnya media tahu. Kita maunya pemerintah tahu. Jadi akhirnya kita bikin pre-konser. Waktu itu tujuannya mengundang di bulan Agustus awal benar. Agustus awal ya. Kayak 2 minggu sebelum berangkat itu. Jadi kita siapin semuanya, kita latih 5 tanpa tahu akan berangkat atau enggak. Terus mungkin di awal Agustus mungkin tanggal 4, tanggal 5 kita akhirnya tahu kalau kita jadi berangkat. Juli. Akhir Juli ya? Akhir Juli. Ya akhir Juli kita tahu kalau kita udah fix berangkat dan visa kita udah disiapin tiket, visa, kamar hotel. Jadi kita berangkat ke sana no fee sama sekali sih, nggak bayar apa-apa, bener-bener kayak nyampe sana udah tinggal ikut aja sama mereka. Ini supportnya dari mana kalau boleh tahu? Dari pemerintah Moskow. The Government of Moscow. The Government of Moscow. Pemerintah Indonesia? Tidak ada. Sayang. Jadi coba gimana? Jadi kami sebelum konser kita kami udah ngasih proposal, udah ngasih surat-suratan, sudah nelpon beberapa orang yang orang dalam juga ke pemerintahan, ke banyak banget institusi deh. Termasuk yang Pemprov juga yang Jakarta. Tapi ternyata no respon. Juga ya. Ada yang respon sih satu, tapi bilangnya nggak bisa support karena katanya uangnya udah nggak ada buat orang-orang baru yang tiba-tiba masuk gitu loh ke program yang nggak ada di program. Alasannya seperti itu. Agak aneh sekali ya. Oke, ini kan maksudnya kalian bisa dibilang merepresentasikan Indonesia di sebuah akapela festival terbesar loh di dunia ya.
Tapi kalian akhirnya berangkat dengan support dari Government of Moskow. Moskow ya, kita, di Moskow ya. Basically kita grup akapela pertama dari Indonesia yang ada di kompetisi sebesar itu. Grup pertama dari Indonesia yang ada di kompetisi itu lagi. Belum ada lagi ya. Jadi kita the first. Tapi truth be told ini yang diundang sebenarnya nggak hanya kami. Ya. Ada satu senior kita yang diundang juga, Jamaica Cafe. Nah, Jamaica Cafe juga diundang sebenarnya. Jadi berdua sama kita nih, sama-sama di email. Tapi mereka memutuskan untuk nggak ikut karena program yang terlalu banyak dan mereka juga di sini udah banyak show-nya. Jadi kita kan masih anak baru ya. Jadi kayak kita gas aja. Gitu. Gas. Iya. Akhirnya berangkat deh kita ke Moskow di akhir Agustus ya? Agustus. 21 Agustus. 22 ya. Setelah semua drama itu tanpa ada dukungan dari pemerintah. Catat. Jadi akhirnya kita berangkat dengan tadi yang seperti Mas bilang didukungnya sama pemerintah Moskow malah sepenuhnya. Kita benar-benar nyampe sana tuh udah cuman tinggal datang aja, hotelnya bintang 5. Semuanya disiapkan, pokoknya nyaman. Kita udah cukup datang, latihan, tampil, udah itu aja. Iya. Nah, mereka tahu energi dari mana berarti? Kita juga nggak tahu ya. Kita juga nggak dapat sih jawaban tepatnya. Cuman kalau menerka-nerka sama nanya-nanya, jatuhnya karena yang menang di Singapura. Oh iya. Sepertinya itu sih. Karena Oke. beberapa peserta itu yang ikut di Singapura juga ada. Iya. Kayak Filipina. Terus apa lagi ya? Filipina sih ada 2 Filipina juga ikut diundang dua-duanya. Cuma mereka nggak ikut. Wah, itu satu lawan terberat tuh ya. Wah, berat banget, mereka juara 1. Mereka juara satu. Salah satunya. Tapi mereka udah pernah. Oh, udah. Jadi tahun ini kan ada lagi, jadi gini kan, terakhir itu 2019. Ini kalau nggak salah tahun 2016 ya mulainya. Udah berjalan dari 2016. Jadi kompetisi ini tahun 2016, 17, 18, 19, terus pandemi. 19 itu yang juara 1 itu dari Filipina. Enggak, dari Amerika. Terus Filipina tuh juara 3. Juara 2-nya Afrika Selatan. Nah, juara 2 sama juara 3 itu kan ikut lagi yang tahun 2024 ini. Jadi 2019 sampai 2024 itu kosong tuh. Mulai lagi 2024. Jadi udah tahu medannya gitu. Nah, kita nggak tahu apa-apa. Kita pikir kita ke sana ya paling kalau lomba biasanya kan nyanyi sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Ini berapa kali? 21. Hah? Kok bisa banyak banget? Udah dikurangin 2, Mas. Ya, tiap hari 3 kali. Cuma gitu? 1 sama 2 hari yang cuma sekali, 1 kali nyanyi. Sisanya sehari kayak makan. Oh gitu. Kita nggak jalan-jalan, kita benar-benar 1 hari. Jadi gini, kita pikir ya kan emang dibilangnya emang festival. Kalau festival berarti kan ya nggak kayak lomba pada umumnya ya. Jadi kayak ada apa gitu ya. Beberapa panggung yang kita tahu stage-nya banyak dan kita pikir ya 5 kali lah gitu ya. Ternyata pas nyampe sana kok jadwalnya ada 13 kali, kemudian naik lagi jadi 15, kemudian jadi 19, terakhir 21 kali. Dan itu dari panggung ke panggung kita jalan kaki. Jalan kaki, jadi dari kumpul di lobi kita udah pakai kostum, udah make up. Terus kita langsung kita jadwalnya di panggung ini. Emang kita jalan tuh antara 10 menit sampai 30 menit. Lumayan jalan ya. kaki. Kardio ya. Sehat dan panas. Karena memang festival ini diadakan karena memang lagi summer. Lagi summer. Semua peserta memang jalan kaki sih. Iya. Ya udah, jadi ya serunya tuh ya kita ngelihat itu semua, wow, gila keren banget ya. Kebayang aja misalnya di Jalan Sudirman itu ada panggung, tapi semuanya akapela gitu. Keren. Ya Tato ada, ya sorry. Gambaran aja deh, jadi kayak contoh misal di titik Sarinah sama Bundaran HI itu misal kita hotelnya misal di yang dekat HI situ. Nah kita ada stage pertama di satu hari itu. Stage pertama itu misal tampil di Sarinah. Misal nih contoh Sarinah. Terus ada lagi kita mesti 2 jam berikutnya kita mesti ada show lagi kayak di Taman Suropati. Kita jalan kaki. Kayak gitu contohnya. Wow. Oke. Jadi titik-titiknya, tapi syukurnya maksudnya
tidak yang sebegitu jauhnya ya, maksudnya kita masih bisa jalan tempuh 10 sampai 15 menit sampai lah kayak gitu. Dan ramah pejalan kaki kali ya? Iya, dan ramah pejalan kaki. Iya. Kalau di Jakarta kan kayaknya. Dan bersih. Aduh. Dan bersih banget. Karena jalanan juga dicuci. Oh, I see. Jadi kita tuh, aku ngelihat ya, ada mobil emang khusus untuk nyuci jalanan itu. Oke. Biar nggak terlalu panas, biar nggak debu juga. Udaranya light banget. Oke. Di sana light banget udaranya. Terus kalau ngecek Google Maps di situ nggak ada jalur khusus motornya. Oh, gitu. Iya benar. Motor strip gitu. Gak ada. Oh gitu. Jadi adanya jalur untuk pejalan kaki dan mobil di sana. Oke. Wah, remote pedestriannya. Terus ya di sana tuh orang-orangnya itu apresiasi seni dan musik banget. Iya. Aduh banget. Jadi kita tuh perform tuh ya. Iya. Bisa pejalan kaki yang benar-benar cuma lewat dong, bukan kayak penonton yang emang bayar untuk nonton gitu. Mereka cuma jalan-jalan, tiba-tiba mereka berhenti benar-benar nontonin kita semua perform dari awal sampai habis. Dan ngevideoin. Iya, dan ngevideoin foto sama kita. Oh iya. Jadi kita tuh sekali perform bisa ada ngantri. Ngantri tuh bisa ada lebih dari 15 orang kali mau foto sama kita. Setelah perform, kebayang nggak kalau di Indonesia paling artis yang digituin ya. Iya. Ini mah kita siapa gitu. Luar biasa ya. Iya. Jadi tuh terus yang wow, excited banget kalau pas kitanya itu wow kok bisa ya sehebat ini gitu. Mereka tuh menghargai sama yang namanya performer ya. Wih, gak nyangka banget. Maksudnya kayaknya kalau ngebayangin Rusia kayaknya orang galak-galak gitu. Enggak ternyata tidak. Ternyata enggak sama sekali ya. Tidak sama sekali. Semua yang kita tahu tentang Rusia tuh kayaknya bertolak belakang deh. Wah, oke. Di internet bilang kalau ketemu orang asing di Rusia kita nggak boleh senyum. Ternyata mereka murah senyum. Oh gitu. Budayanya malah menurutku lebih Asia. Hah? Maksudnya? Jadi tampilannya Eropa tapi budayanya tuh kayak Indonesia yang masih senyum, yang masih nyalam cipika-cipiki, bener-bener sedekat itu. Padahal kita nggak kenal dan orang luar kan istilahnya. Iya. Bahasa nggak ngerti mereka sama bahasa Inggris, tapi tetap kayak dekat banget bawaannya. Seru banget. Nah kalian kalian begitu sampai sana kan bertemu dengan para saingan dari berbagai negara. Amerika, South Africa, Filipina, ya kan? Yes. China. Apa kalian terintimidasi kah atau seperti apa waktu itu perasaan kalian? Semuanya friendly. Kita sangat ini sih justru termotivasi. Karena pertama kali di hidup kita semua datang ke satu tempat yang isinya tuh orang-orang yang cinta akapela. Jadi kayak iya benar. Wow banget gitu rasanya, kayak ini semua akapela loh, kita nggak nemuin ini di Indonesia gitu. Jadi kayak termotivasi, dan jadi malah termotivasi juga mau bikin komunitas di Indonesia yang semua orang yang suka akapela ayo bareng-bareng. Karena jadinya kayak menyenangkan. Kita bisa duduk bareng terus tiba-tiba nyanyi bareng, ngobrolin hal-hal yang kita sama-sama suka, dan itu nggak terbatas bahasa. Jadi kayak nggak ada kita groginya sih, nggak ada kayak feeling untuk kita harus ngalahin dia, enggak. Malah selalu senyum, ngobrol, kalau jadi kayak friendly banget. Vibes-nya asik banget ya. Emang kalau dunia pernyanyian tuh emang vibes-nya selalu menyenangkan. Exactly, benar banget Mas. Lawan terberat kalian? Tentu saja Filipina dan Afrika. Nah tapi Mas jatuhnya sebenarnya kalau soal terintimidasi, kita tuh sebenarnya jatuhnya kita nggak tahu mereka tuh nyanyinya kapan, karena kita nggak nonton mereka. Jadi kayak panggung ke panggung kita udah sibuk sendiri, masing-masing peserta tuh sibuk sendiri. Kebayang. Jadi kayak ya kita nggak bisa lihat mereka, jadi kita kayak ya udah kita aja nampil gitu, maksudnya kayak. Jadi masih sempat lah kita ada sekali dua kali nonton perform dari grup akapela yang lain. Itu biasanya pada saat sebelum kita tampil sama setelah kita tampil. Jadi kita masih sempat lihat sedikit lah. Dan ya itu melihat grup-grup akapela lain yang sebanyak itu di satu tempat, di satu event, itu benar-benar kayak apa ya? Perasaan tersendiri lah, kayak kita seneng banget loh, kita excited banget, ternyata banyak loh grup akapela yang ternyata keren-keren, dan kita jadi itu termotivasi banget untuk kita pengen kasih yang terbaik juga gitu. Keren banget. Sebenarnya kan kalau mereka itu ya yang lucunya lagi mereka tuh bisa bawa soundman. Oh iya? Yes. Jadi juara 2 itu bawa soundman dari Afrika Selatan, bawa soundman sendiri. Mereka keluarin laptop apa segala macam gitu ya. Ada sound engineer sendiri, bawa mixer sendiri. Terus yang Filipina juga gitu.
Ada soundman sendiri. Kita nggak ada karena kita nggak tahu. Nggak tahu sebelumnya bahwa. Nggak tahu sama sekali, kita cuma bawa roadman, fotografer, sama videografer. Kan yang kita pikir yang namanya lomba ya flat semua kan. Iya benar. Ternyata enggak. Enggak. Baru tahu juga ternyata. Iya. Efek, Mas. Oh iya. Iya. Efek gitar, jadi mulut tuh cuman nyanyi, di keluarnya gitar, boleh pakai efek seperti itu. Jadi kayak kita, boleh ya. Kita baru tahu banget ternyata bisa kayak gitu. Wow, oke. Jadi, strategi kalian nih sebelum berangkat, apa yang kalian strategikan untuk memenangkan sebuah festival akapela terbesar di dunia ini? Apa ya? Aku sebenarnya nggak ada strategi yang khusus gitu ya. Yang pasti aku mesti appreciate sama 3 orang anggota baru ini. Yang mana? Yola, Lele, sama Bati yang bisa mengejar 3 bulan kesulitan-kesulitan dalam berakapela, karena mereka juga baru dalam berakapela. Jadi aku salut sama mereka bisa ngejar itu dalam waktu 3 bulan. Aku bikin gini, pokoknya kita latihan itu tuh bisa 4 kali seminggu. Kemudian kita undang pelatih dari luar. Kemudian kita undang koreografer. Terus karena kita nih formasi baru, jadi kita harus coba show di depan orang. Jadi aku cari tempat, cari panggung. Cari panggung di mana aja deh. Gak usah dibayar, yang penting kita bisa manggung gitu. Supaya vibe-nya tuh nyatu, supaya kita bisa menghibur orang dengan orang tuh seneng sama kita gitu. Dan aku bersyukur banget ya mereka bisa ngejar itu. Event gede, event kecil, mereka bisa gitu. Wah. Ya udah, kita cuman berpikir kita latihan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir ya udah konser kita ngadain kecil-kecilan aja sebenarnya buat nyari dana juga, sama untuk ya udah kita bikin PD kita gitu loh. Ini semua lagu mau kita bawain di depan orang-orang secara serius nih, konser nih kita gitu. Yang walaupun ya dukungannya ya hanya yang datang itu aja sih. Kita udah ngajakin dari pemerintah, dari media juga nggak ada yang datang sih gitu. Tapi ada beberapa sponsor. Dan tapi ada dubes. Dubes Rusia datang. Kita datang ke sana, ternyata kita cuma mau ngasih surat doang ya waktu itu ke sana, undangan dari panitia Moskow. Ini kita mau lomba nih. Ternyata mereka minta tiket 5. Jadi Bapak Dubesnya sendiri datang. Lagi-lagi Bapak dari Sergei. Rusianya ya. Bapak Sergei datang. Rusianya ya. Kita expect-nya paling kayak perwakilannya dari kedubes Rusia lah. Iya. Ternyata Bapak Dubesnya langsung yang datang. Karena kita hanya 150 orang doang tempat duduknya, kursinya. Jadi kecil lah, ya nggak mungkin lah Bapak Dubes mau datang gitu ya. Ternyata datang sempit-sempitan. Masih kayak gini Mas, badan gede-gede kan. Tapi mau datang tangan semua, gila. Diri semua. Iya, supporter donatur kita tuh cuma 2. Ya nggak sih? Dari Batik Marunda itu yang kasih kostum sama kita 3 macem Batik Marunda. Dan ngasih uang tunai juga. Dan uang tunai untuk jajan. Satu lagi sama jam kerindu. Hitungannya bukan pemerintah ya, Tia. Walaupun bukan. Tapi ya bukan pemerintah. Tapi itu juga bukan karena kita nggak gitu, gara-gara aku ngajar jam kerindo, ngajar paduan suara. Iya. Aku iseng aja gitu. Lo mau nggak ngasih kayak support buka makanan, buka boots. Karena jam kerindo itu kan support UMKM makanan-makanan gitu kan. Ya udah nanti aku coba. Ternyata keluar. Ya memang gak seberapa juga sih, tapi sangat-sangat bersyukur banget membantu. Tapi dengan kalian membuktikan bahwa pulang-pulang bawa piala, ya hopefully untuk kedepannya lagi tentu akan lebih banyak support, lebih terdengar juga perjuangan kalian di luar sana ya kan. Oke, sebelum kita lanjutin kita nge-jam dulu yuk. Aduh. Lagu apa? Aku nyanyi boleh ya? Boleh Bang. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just thinking the things now I have. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama.
'Cause I'll be standing on the side when you check it out. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Wow. Itu jatah saking Indonesia. Energi akapela Antuk Moskow. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Oh, mama. 'Cause I'll be standing by your side. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Don't you know, 'cause I'll be standing on the side when you take it out. When you get older, please. Don't you mama. Don't you worry, oh don't you worry, mama. Mama, oh, oh, oh. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Wow, keren banget kalian, gokil. Ini aransemennya sadis banget ya. Dan ini bukan full ya. Ini cuman masih sebagian. Kalau mau lihat fullnya kemana nih teman-teman ya? Bisa lihat di YouTube kita udah ada ya. YouTube ya. Penampilan kita di. Belum kalau lagu yang lagu ini. belum ada. Oh. Belum. Nanti kan coba kita. Nanti kan. Oke. Guys, kalian udah lihat ya betapa ini Energy ini super duper keren. Grup akapela yang solid banget dengan aransemen yang benar-benar tidak membosankan sama sekali, penuh variasi. Pokoknya wow ya, gokil ya. Oke, nah guys, jadi what's next nih for Energy? What to expect nih dari kita teman-teman juga pengen tahu nih. What's next? What's next? Ya. Harapannya sih ya kita secepatnya bisa rilis single kita pastinya, sama kita mau konsisten juga main di akapela dunia. Oke. Jadi walaupun belum dilihat sama Indonesia, belum ya, tapi aku yakin dengan podcast ini ya, yang sekeren ini, amin. Baru nanti Energy mulai dilihat lagi kan, amin. baru. Nah itu kita memang mau, karena dari yang kemarin itu kita juga kontak-kontakan dengan pihak Amerika Selatan, ada Argentina itu mereka mau bikin festival juga, undang kita juga sana. Dan Afrika juga mau bikin seperti itu, dan kenapa India, tidak Indonesia? Orang yang India juga kayaknya. Oh iya, Pakistan ya. India. Pada pokoknya. Okay. Dan kita kepikiran kayak kenapa tidak kita bikin juga di sini. Jadi kita juga punya mimpi untuk ngebikin kayak apa ya, komunitas akapela yang aktif dan nantinya bikin festival seluruh Indonesia aja dulu. Yang ada di Jakarta, datang itu pasti keren banget sih. Keren banget. Oke. Ini buat teman-teman yang pengen follow kalian, bisa follow di mana aja nih? Nah, ayo. Sosial medianya ini ya. Ya. Energy Acapella, INNERGACAPELLA. Energy Acapella. Oke, itu ada di Instagram, di
TikTok ada, di YouTube juga ada. Facebook ada juga. Facebook juga ada. Facebook ada. Luar biasa. Oke, terakhir nih teman-teman, biasanya aku selalu minta dari tamuku untuk sharing mungkin kata-kata semangat buat teman, karena pasti banyak teman-teman juga yang mungkin terinspirasi gara-gara energi. Aduh, pengen juga deh punya grup AKP di sekolah mungkin atau di kampus. Kasih semangatnya nih, siapa yang mau kasih semangat? Silakan. Biasa yang paling bisa ngasih semangat tuh. Ada nggak yang mau? Aku. Kayak jadi kalau aku sih ya, aku berusaha konsisten gitu dengan apa yang aku suka, passion aku coba kejar dan ternyata dibukakan jalan gitu. Kalau kita menyukai sesuatu, kita jangan kemana-mana deh, terus aja di situ. Ya pasti banyak banget halangannya, tapi tetap berjalan aja. Nanti pasti ada harumnya gitu. Ya silakan yang lain. Kalau dari aku jangan takut sama gagal. Jadi gagal itu bagian dari proses. Kalau kita gagal, kita belajar. Terus berkembang, naik level, gagal lagi, naik level lagi. Jadi jangan takut gagal, terus aja lakuin yang kita cintain. Nanti pasti ketemu titik di mana nggak ada lagi orang yang bisa cibir kita dari luar karena kita udah sekeren itu. Jadi jangan takut gagal. Udah dibilang. Sama dengan poinnya. Kalau dari aku, pokoknya jangan pernah berhenti belajar karena kesempatan itu datang dan kita bisa jadi maksimal kalau kitanya juga siap. Gitu. Jadi kesempatan ketemu sama persiapan yang udah kita lakukan gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Yes. Kalau memang kalian itu udah cinta, udah passion banget sama apa yang kalian lakukan, itu jangan biarkan orang lain mengatakan kamu menyuruh kamu untuk berhenti. Jangan sampai kamu merasa harus menyerah hanya karena kata-kata orang lain. Terus berjuang, terus perjuangkan passion kamu, terus meneruskan ya. Banyak nih. Banyak. Bagus. Kalau anak beatbox biasanya kayak gini. Menang itu bonus, kalah coba lagi. Wih, luar biasa. Oke. Udah, ada lagi yang mau kasih tambahan? Oke. Ada nggak nih? Adakah hal yang belum tersampaikan nih dari energi yang ingin energi sampaikan buat teman-teman? Dari obrolan kita nih yang belum tersampaikan gitu, yang penting yang perlu disampaikan nih. Ya, aku pengen sih lebih serius lagi gitu untuk pemerintah untuk supaya bisa membuat mendukung gitu, mensupport ada nih namanya akapela gitu. Jadi kita tuh tidak hanya mendengar akapela dari luar seperti Pentatonix aja yang dieluk-elukan gitu. Tapi ayo dong kita juga punya nih akapela. Tapi kita nggak pernah didukung gitu. Jadi ada dukungan dari pemerintah itu pengen kayak gitu. Amin ya, semoga orang-orang yang terkait nih nonton dan tergerak nih. Pokoknya jangan sampai kelewatan nih. Don't sleep on energy. Oke. Terakhir banget, aku selalu minta tamu-tamuku untuk ngomong bebaskan suaramu bareng-bareng, oke? Tapi kan ini grup akapela ya, nggak mungkin dong ngomong ya. Dipecahin nih. Dipecahin, tolonglah, bebaskan suaramu, dipecahin lah, cobalah. Bebaskan suaramu, bebaskan suaramu, bebaskan suaramu, bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Woi, energi akapela. Thank you so much guys sudah hadir di obrolan kita hari ini. Sampai ketemu guys di video ngobrol-ngobrol selanjutnya ya. Follow energi akapela. Thank you.